Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan rangkuman materi dari mata kuliah database terdistribusi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah tersebut. Saya Melani Putri, BP 1811000175 dengan dosen Bapak Zainul Effendi MKom. Langsung saja kita masuk kepada rangkuman materi sebagai inti dari tugas ini. Yang pertama kita langsung overview-nya, ada dua jenis database, yaitu centralized database dan decentralized database. Apa arti maksud dari dua jenis database itu? Centralized database atau database terpusat adalah sekumpulan database dalam komputer-komputer yang terletak dalam suatu lokasi. Dapat dilihat di sini ada gambar database, kemudian dia terpusat, ada 4 klien. Jadi 4 klien itu terpusat dengan satu jenis database. Itulah yang disebut dengan database terpusat atau centralized database. Kemudian yang kedua yaitu decentralized database, artinya itu database tidak terpusat. Maksudnya adalah sekumpulan database dalam komputer-komputer yang tidak terhubung. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan decentralized database, yaitu database memiliki satu klien. Jadi setiap komputer-komputer itu memiliki satu database. Jadi dia tidak terpusat kepada satu database. Nah, database terdistribusi atau distributed database yaitu sebuah database logik yang tersebar secara fisik di antara komputer-komputer yang berada di lokasi berbeda yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi. Distributed database tidak sama dengan decentralized database. Karakteristik database terdistribusi yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan telekomunikasi. Kemudian data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi secara otonom. Kemudian karakteristik yang keempat, data pada masing-masing situs di bawah kendali satu DBMS. Karakteristik terakhir yaitu masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Jadi distributed database tidak sama dengan decentralized database. Distributed database itu dia terdistribusi, kemudian decentralized database itu dia tidak terpusat gitu. Seperti yang penjelasan sebelumnya, jadi ada satu klien, satu database. Nah, alasan mengapa harus database terdistribusi dalam DBMS. Yang pertama yaitu otonomi dari unit bisnis yang letaknya berjauhan, kemudian pertukaran data, kemudian biaya komunikasi data, kehandalan komunikasi data dan biaya, keragaman sistem aplikasi, pemutakhiran database, pemrosesan analisa dan transaksi. Itulah database terdistribusi penting. Jadi ada 7 mengapa penting database terdistribusi dari database tidak terdistribusi. Ada pertukaran datanya, bisa jadi pertukaran datanya itu cepat, kemudian biaya komunikasinya itu lebih sedikit, kemudian keamanan dan pemutahiran serta analisa dan transaksinya yang cepat gitu. Kemudian database itu ada 2 jenis, yaitu homogen dan heterogen. Homogen artinya yaitu DBMS yang sama di setiap node. Ini adalah contoh gambar dari homogen database. Jadi DBMS itu yang sama di setiap node, ada DBMS 1, 2, dan 3. DBMS yang otonom dan mandiri, kemudian DBMS yang tidak otonom terpusat, mudah dalam pengolahannya, sulit dalam mengendalikan. Jadi dia mudah mengelola tapi sulit dikendalikan. Itulah yang disebut dengan homogen database. Nah, kemudian ada heterogen. Setiap node mempunyai DBMS sendiri. Jadi setiap node itu mempunyai DBMS sendiri. Nah, sistem dengan peran DBMS yang penuh dan sebagian, kemudian gateway, jalur yang sederhana antar database tidak mengutamakan salah satu database logik. Kemudian sulit mengolahnya tergantung pada kemandirian organisasi. Dapat dilihat di sini itu gambar homogen dan heterogen database. Nah, itulah perbedaan antara homogen dan heterogen database.
Kemudian tujuan database terdistribusi. Pertama, transparansi lokasi. Kedua, otonomi lokal. Transparansi lokasi ini, user tidak mengetahui lokasi data. Kemudian data yang dibutuhkan otomatis diteruskan ke tempat yang tepat. Kemudian otonomi lokal, yaitu situs lokal dapat mengoperasikan database-nya ketika koneksi dengan jaringan terputus. Kemudian yang kedua yaitu setiap situs dapat mengendalikan data, keamanan, login, dan pemuktahirannya atau update. Itulah tujuan dari database terdistribusi. Ada transparansi lokal untuk tidak mengetahui lokasi data, kemudian otonomi lokal, mengendalikan data, keamanan, dan pemuktahirannya. Kemudian ada perbedaan sinkron distribution versus asynchron distribution. Sinkron distribusi itu distribusinya sinkron, maksudnya semua salinan data copy selalu teridentifikasi, kemudian data terkini secara cepat diterapkan ke seluruh situs atau lokasi melalui jaringan. Kemudian baik untuk integrasi data, biaya tinggi, waktu respon lambat. Kemudian asinkron distribusi itu distribusinya tidak sinkron, artinya mentolerir data yang tidak konsisten, kemudian perkembangan data terkini tertunda, integritas data rendah, biaya murah, waktu respon cepat. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan data. Seperti kita telah mempelajari sebelumnya, itu ada 4 cara mendistribusikan data. Yang pertama yaitu replikasi, kemudian fragmentasi. Fragmentasi itu terbagi 2, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Replikasi data itu hasil copy data didistribusikan ke situs berbeda. Kemudian fragmentasi horizontal, baris lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda. Kemudian fragmentasi vertikal, kolom lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke site berbeda. Nah, kalau fragmentasi horizontal itu baris, kemudian fragmentasi vertikal itu kolom. Nah, itu cara mendistribusikan data. Itu kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu replikasi data. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Kemudian yang kedua, model replikasi one master, one slave, one master, many slave, master atau slave circular relationship, master slave daisy chain. Itu kita lihat di gambar di bawah ini. Itu ada 4 model replikasi, satu master satu slave, satu master banyak slave, kemudian master atau slave circular relationship. Nah, itu dapat dilihat dari gambar master slave daisy chain. Itu kalau daisy itu dia berbentuk segitiga saling berkaitan 3. Replikasi database ini ada master, ada slave, kemudian ada satu aplikasi, dapat dilihat pada gambar. Nah, keuntungan dan kerugian dari atau tantangan dari replikasi database ini ada juga. Keuntungan dari replikasi database itu dapat dipercaya, respon cepat, dapat menghindari dampak integritas transaksi terdistribusi jika data diperbaharui secara berkala. Kemudian memasangkan kembali node transaksi selesai dengan lengkap jika berbeda node mati, mengurangi lalu lintas jaringan pada waktu sibuk atau update data dapat tertunda. Kemudian tantangannya membutuhkan tambahan penyimpanan data, kemudian membutuhkan waktu tambahan untuk operasi update, kompleksitas dan biaya update, integritas yang terbuka terhadap data yang tidak benar jika replikasi tidak diupdate terus-menerus. Ini dapat dilihat ada database kantor pusat, klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4 dengan set 1, 2, 3, 4. Itu replikasi database. Jadi ada database kantor pusat kemudian direplikasi dengan masing-masing set gitu. Jenis replikasi database ini ada 4: push replication, snapshot replication, near real time replication, kemudian pull replication. Push replication ini situs yang diupdate mengirim perubahan ke situs yang lain.
Snapshot replikasian ini secara periodik mengirimkan perubahan ke situs master. Master mengumpulkan updating dalam log, perubahan per bagian atau keseluruhan, dinamis pembagian H-update. Near real-time replication, penyebaran update tanpa memerlukan konfirmasi, selesai penggunaan sebagai pemicu, kemudian pesan update disimpan di antrian pesan sampai diproses situs penerima. Kemudian pull replication, pull itu situs penerima yang mengatur ketika pesan untuk mengupdate akan diproses. Replikasi database ini perlu dipertimbangkan juga. Ada hal-hal dalam replikasi data ini untuk dipertimbangkan. Yang pertama, data tepat waktu. Toleransi yang tinggi untuk data yang kadaluarsa mungkin dibutuhkan, yaitu membutuhkan waktu untuk mereplikasi database. Kemudian, kemampuan DBMS. Jika DBMS tidak mendukung, maka replikasi sangat dibutuhkan. Nah, kemudian dampak pada kinerja pemuktahiran mungkin akan menyebabkan masalah pada kinerja sebuah node yang sibuk. Kemudian keragaman jaringan replikasi yang rumit dan kompleks. Kemudian kemampuan komunikasi, jaringan pemuktahiran memberi beban berat pada komunikasi. Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam replikasi data. Jika kemampuan DBMS-nya tidak dapat mendukung query dengan multinode, itu perlu dilakukan replikasi. Nah, selanjutnya yaitu cara yang kedua distribusi data tadi itu ada fragmentasi database. Yang pertama tadi replikasi, yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi secara sederhana berarti potongan atau pecahan atau sebagian. Dalam basis data terdistribusi, fragmentasi dilakukan dengan mempartisi relasi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian atau fragmen disimpan pada lokasi atau site yang berbeda. Kemudian pemisahan relasi global ke dalam fragmen-fragmen dapat disusun dengan menggunakan 3 jenis yang berbeda, yaitu ada 3 fragmentasi. Fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, kemudian fragmentasi campuran. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu horizontal fragmentation itu baris ya, baik baris pertama, baris kedua, ataupun baris ketiga. Kemudian vertical fragmentation itu kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian mixed fragmentation itu bisa baris, kemudian bisa kolom. Nah, itu atau campuran baris dan kolom. Masing-masing pengertian dari fragmentasi ini ada juga. Fragmentasi horizontal, sebagian baris sebuah tabel berada di situs yang lain, itu fragmentasi horizontal. Keuntungannya yaitu simpanan data tertutup pada saat digunakan, kemudian akses lokal optimal sehingga kinerja jadi lebih baik, kemudian hanya daya yang sesuai yang tersedia, kemudian gabungan antar partisi sehingga mudah dalam query. Kekurangan dari fragmentasi horizontal ini ada juga, yaitu akses data antar partisi menimbulkan kecepatan proses yang tidak konsisten. Kemudian tidak ada data replikasi sehingga backup rawan. Jadi karena tidak ada replikasi, kita hanya menggunakan fragmentasi, backup datanya itu rawan. Kemudian fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal ini sebagian kolom dari sebuah tabel berada di situs lain. Itu kolom. Kalau fragmentasi horizontal tadi baris. Nah, keuntungan dan kerugian sama dengan pada fragmentasi horizontal, kecuali kombinasi data antar partisi lebih sulit karena memerlukan proses join. Jadi kalau kolom itu memerlukan proses join sebagai pengganti union. Nah, fragmentasi campuran itu gabungan dari fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Nah, itulah materi kita, rangkuman dari database terdistribusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada poin-poin utama kita dalam membahas materi ini. Itu ada database itu ada 2, database terpusat dan tidak terpusat atau decentralized dan centralized database. Kemudian ada beberapa database itu ada homogen dan heterogen. Nah, kemudian ada cara mendistribusikan data itu ada 4, replikasi, fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal. Nah, kemudian kombinasi ketiganya itu fragmentasi campuran. Nah, kombinasi ketiganya ini ada juga masuk replikasi data. Nah, itu.
Jadi itulah rangkuman materi sebagai tugas dari mata kuliah database terdistribusi. Apabila kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.